Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi lumayan seru. Kita lanjutkan perbincangannya. Kita ke Dokter Pandu dulu lah. Dokter Pandu, mungkin pertimbangannya adalah karena kan untuk biaya penanganan COVID-19 ini anggaran negara kan juga terbagi-bagi banyak, terbatas juga, tidak sedikit juga. Ada penanganan rumah sakit, kemudian juga biaya APD, bantuan sosial. Fiskal kita kemudian tidak cukup, begitu dok? Kata siapa? Ujaran pemerintah seperti itu, statement narasi dari pemerintah seperti itu, dari Kemenkes RI, saya kutip dari pernyataan Dr. Nadia. Jadi Kemenkesnya harus menghitung ulang. Anggaran kita tuh, anggaran pandemi ini ada bansos dan semuanya sebagian dikorupsi lagi. Waduh, ya kan, ini menjadi nggak terlalu dini itu narasi itu, Dokter Pandu. Mohon maaf. Iya, enggak, maksudnya yang bantuan sosial kan itu bagian daripada mengatasi pandemi kan. Jadi gini, saya waktu kira-kira 2 bulan yang lalu ketika draft peta jalan itu dibuat, saya bertemu dengan sekretaris Menteri Pak Airlangga itu. Waktu itu beliau minta masukan sebenarnya untuk tentang draft itu. Waktu itu beliau membuka, ini mau ada opsi berbayar dan opsi gratis. Saya bilang, Pak, nggak bisa Pak kalau opsi berbayar, gratis saja semua. Gimana gitu caranya? Saya mengajukan begini. Indonesia mempunyai komitmen universal health coverage. Itu yang ditandatangani Pak Presiden atau Wakil Presiden waktu itu. Adalah menandatangani bahwa Indonesia akan membuka akses menjamin kesehatan bagi semua penduduk seluas-luasnya. Ya kan? Nah, kita mempunyai konsep yang disebut asuransi sosial nasional yang kita sebut sebagai BPJS. Di banyak negara, setiap warga negara itu otomatis masuk ke dalam anggota asuransi nasional. Nah, Indonesia dari awal juga udah keliru. Hanya yang berbayar, yang membayar iuran, yang mendapatkan hak untuk bisa mendapatkan akses BPJS. Seharusnya semuanya harus ikut menjadi BPJS dan semuanya yang mampu membayar iuran dan pelayanan kesehatan yang termasuk vaksinasi itu nanti ditanggung secara gotong royong, karena asuransi nasional itu adalah semangatnya semangat gotong royong. Jadi masyarakat yang mampu akan membayar melalui BPJS, akan membantu biaya yang tidak mampu. Nah, itu yang harus dipikirkan, inovasi itu, tapi tidak didengar karena mereka menganggap bahwa itu mustahil. Menurut saya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Apalagi kita harus bisa punya komitmen, kita harus melakukan banyak perubahan-perubahan secara besar. Reformasi kesehatan publik kita harus kita perkuat, termasuk semuanya. Jadi ini adalah semangatnya adalah di mana adalah semangat gotong royong bisa untuk membantu pembiayaan vaksin. Ini yang harusnya dipikirkan. Dokter Nadia, apakah sebenarnya ini juga sudah terpikir opsi-opsi ini? Karena sebenarnya seharusnya ya, sebagai masyarakat menganggap bahwa vaksin ini harusnya sudah terpikirkan oleh pemerintah di awal pembuatan anggaran misalnya. Dokter Nadia? Itu ya. Ya, silakan dokter, silakan. Iya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Dokter Pandu ya, karena memang dari awal penanganan pandemi COVID-19 ini kita sudah menerapkan tentunya filsafah dasar kita, yaitu semangat gotong royong, termasuk juga dalam pemberian atau rencana pelaksanaan vaksin COVID-19 ini. Untuk itulah dari awal kita juga membuat adanya skema mandiri ini. Nah, tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa keputusan final tentang skema mandiri baik sasaran proporsi ini sangat dinamis karena kita juga mempertimbangkan banyak hal dan tentunya keputusan ini akan melihat juga bagaimana sektor-sektor lain yang akan tentunya berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Ya, soal ini tadi kayak tadi laporan ada Yandri kan di New York, Dokter Nadia menyebutkan bagi mereka yang bisa juga dihandle oleh asuransi, nanti baru bisa di reimburse atau diklaim begitu Dokter Nadia. Ada nggak skema-skema sejenis begitu? Apalagi tadi Dokter Pandu menyebutkan juga ada BPJS begitu misalnya.
Ya, itu memungkinkan sehingga memang kita sampaikan bahwa tadi sebenarnya skema mandiri itu akan diharapkan sebenarnya partisipasi dari tentunya perusahaan yang kemudian akan memvaksinasi seluruh karyawannya, dan biasanya sebuah perusahaan itu ada di dalam sebuah skema asuransi ya, seperti itu. Dan mungkin juga Mas Arief, Mbak Maria, kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh kedua reporter kita dari Australia dan Amerika, iya, kita melihat bahwa sebenarnya di awal pemberian vaksinasi ini tetap yang diutamakan adalah tenaga kesehatannya dalam hal ini. Jadi memang isu pemenuhan jumlah vaksin ini akan menjadi salah satu yang betul-betul menjadi concern ya. Apalagi kalau saat ini saja kita perkiraan kebutuhan vaksin kita itu kan antara 107 sampai 133 juta orang. Yang artinya kalau dosis kita akan berbicara hampir 260-an juta ya. Dan itu merupakan angka yang cukup besar untuk bisa atau mampu disediakan dengan memobilisasi berbagai produsen vaksin yang ada di pasaran. Oke, Dokter Nadia, terakhir sedikit saja mungkin bisa dijelaskan juga, diinformasikan kembali kepada kami kapan kira-kira kemudian keputusan ini akan beredar, harga dan juga segala macam, serta proses vaksinasi di Indonesia. Ya, jadi kita mengharapkan tentunya seperti yang selalu kita sampaikan, kan kita ingin memastikan bahwa vaksin ini tentunya aman dan tentunya berkhasiat, artinya efektivitasnya sangat sudah teruji, sehingga tentunya kita akan menunggu persetujuan dari Badan POM, dan setelah nanti persetujuan dari Badan POM tentunya baru kita akan menyampaikan hal-hal terkait pelaksanaan vaksin ini secara detail. Ya, mungkin sekalian juga pesannya tolong disampaikan tuh masukan-masukan dari Dr. Pandu Riono ya, Dr. Nadia ya. Terima kasih atas waktu Anda berdua pagi ini, Dr. Pandu Riono dan juga Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ya, terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Jangan lupa 3M. Iya, betul, siap. 3M jangan lupa. Nanti di grand closing, Dok. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.